Kurban 1 ekor kambing untuk 100 orang. Boleh dan sah. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah diketahui bahwa korban 1 ekor kambing untuk 1 orang saja. Sedangkan 1 ekor sapi boleh patungan atau iuran untuk 7 orang. Pertanyaan saya, apakah sah korban yang dilakukan oleh lembaga sekolah dengan melibatkan semua siswa-siswi untuk patungan atau iuran hingga lebih dari 7 orang bahkan sampai 100 orang dan hanya dibelikan 1 ekor kambing? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa korban dengan udhiyah itu 2 hal yang berbeda. Jika yang dimaksud adalah kurban, maka boleh dan sah. Namun jika yang dimaksud adalah udhiyah, maka tidak boleh dan tidak sah. Karena kurban dan udhiyah itu 2 hal yang tidak sama alias beda. Rumusnya, setiap udhiyah pasti kurban. Namun tidak semua kurban itu pasti udhiyah. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dan kita pahami tentang definisi udhiyah dan juga definisi kurban. Ta'riful udhiyati lughatan wa istilahan. Definisi udhiyah secara bahasa dan secara istilah. Al-udhiyatu fil lughati, bermula udhiyah di dalam makna bahasa atau etimologi, ismun, yaitu suatu nama, lima yudhha biha, lima bagi sesuatu, yudhha yang disembelih pada Idul Adha, pada hari Idul Adha, biha terhadap dengannya ma, au lima yudbahu ayyama Idul Adha, au lima atau bagi sesuatu yudbahu yang disembelih terhadap dia ma, ayyama Idul Adha, pada hari-hari Idul Adha. Wa jam'uha, bermula jamaknya lafaz udhiyah al-adhahi, yaitu lafaz adhahi. Wa fil istilahi asyra'i, dan yaitu tetap di dalam makna istilah syariat, ia bermula dia udhiyah dzabhu hayawanin, yaitu penyembeliannya hewan, makhsusin yang dikhususkan. Nah ini hewan yang dikhususkan, biniyati taqarrubi ilallah ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, fi waktin, di dalam waktu, makhsusin yang telah dikhususkan, atau arti lain, hiya bermula dia udhiyah ma, yaitu sesuatu, yudbahu yang disembelih terhadap dia ma, min bahimatil an'ami, dari binatang-binatang ternak, ayyamal adha, pada hari adha, hatta akhiri ayyamat tasyriqi, hingga sampai akhirnya hari-hari tasyrik, taqarruban ilallah ta'ala, dalam keadaan niat mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, bisyara'ita, dengan beberapa syarat, makhsusatin yang dikhususkan. Jadi definisi udhiyah ini, hewannya sudah khusus, tertentu, syarat-syaratnya juga tertentu, itu disebut udhiyah. Hanya saja di Indonesia ini jarang menyebut udhiyah begitu. Sebenarnya udhiyah, hewan yang disembelih pada hari Idul Adha, itu namanya udhiyah. Tetapi di Indonesia disebut dengan nama kurban. Ini masalah, ya masalah sebenarnya ini, sehingga agak rancu. Adapun definisi kurban atau ta'riful kurban, al-kurbanu min qarubah yaqrabu kurban wa kurbanan.
Jadi al-qurbanu bermula lafadz al-qurban, kurban. Min qaruba yaitu dari fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, qaruba. Qaruba artinya dekat. Yaqrubu, dekat, sedang dekat. Kurban, dekat. Wa kurbanan, jadi boleh kurban dan kurbanan. Wa huwa bermula dia kurban ma yaitu sesuatu yutaqarrabu yang digunakan untuk mendekatkan diri bihi dengannya ma ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala min dhabihatin dari jenis sembelian wa ghairiha, dan ini loh yang perlu dipahami, wa ghairiha, dan yang selainnya dhabihah. Jadi korban ini bermakna luas, boleh berupa dhabihah, sembelian, dan boleh yang lainnya, boleh sedekah yang lainnya, ya. Jadi kalau kita menyebut kata korban itu maknanya luas sekali, bukan hanya masalah sembelian. Wal qurbanu fil islami liwajhillahi ta'ala minal wasaidi al-masyru'ati litaqarrubi bihi ilallahi ta'ala syukran lillahi ta'ala. Dan korban itu di dalam Islam karena mengharapkan ridhonya Allah, termasuk dari beberapa wasilah, lantaran, perantara yang disyariatkan. Litaqarrubi bihi ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri ya kepada Allah Ta'ala. Syukron, karena bersyukur lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ala ma an'ama alaihi, atas sesuatu yang telah memberikan nikmat oleh Allah alaihi, atasnya ma minan ni'ami, dari beberapa nikmat allati yang la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat-nikmat Allah itu yang tidak pernah bisa kita hitung dan tidak pernah kita bisa menghingganya, tidak bisa dihitung-hitung, tidak terhingga pokoknya. Wa yahrumu al-qurbanu li ghairi wajhillahi ta'ala, dan haram korban itu kalau selain karena Allah, selain karena Allah itu ta'ala, haram. Jadi korban yang selain karena Allah Ta'ala, misalnya karena si fulan, apalagi karena hantu, korban karena hantu, persembahan mengorbankan sapi, mengorbankan perasaan, korban manusia menjadi wadal atau menjadi pesajen, itu kan korban namanya. Yang selain karena Allah maka haram. Bal huwa minasyirki al-akbari al-jali, bahkan dia termasuk bagian dari syirik yang besar dan yang nyata. Jadi kalau korban itu wajib karena Allah Azza wa Jalla. Lalu, apakah ada dalil tentang disyariatkannya kurban? Jawabannya tentu ada. Ad-dalilu fil qurbani, dalil di dalam kurban. Lihat saja di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbana. Watlu, dan bacalah oleh engkau Muhammad alaihim, atas mereka, naba'a ibnai Adam, pada beritanya kedua putranya Nabiullah Adam alaihi wassalam, bil haqqi, dengan kebenaran. Idz qarraba, tatkala berkurban oleh keduanya, yaitu Qabil dan Habil. Ini ayatnya menggunakan lafadz qarraba, berkorban keduanya, kurbanan, dengan suatu kurban. Fatuqubila min ahadihima, lalu diterimalah dari salah satu dari keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lainnya. Qala, maka berkatalah oleh dia yang tidak diterima itu, la'aqtulannaka, sungguh-sungguh akan membunuh oleh aku kepadamu. Qala, berkata oleh dia yang korbannya diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya menerima oleh Allah hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Jadi boleh korban bersama-sama, itu boleh. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.